memandu acara pada siang hari ini dan bersama pembicara kita Iis Narahmadia yang kita akan berbincang-bincang mengenai konsep dan prinsip evaluasi dalam lingkup pendidikan dasar. Nah, menurut Mbak Iis sendiri, evaluasi itu seperti apa dalam lingkup pendidikan? Baik, terima kasih Mbak Lia sebagai moderator pada acara kali ini. Di sini saya akan menyampaikan sekilas tentang lingkup evaluasi pendidikan dasar. Nah, sebelumnya terkait dengan evaluasi itu adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana sih sebuah instansi atau lembaga pendidikan itu mengalami perbaikan dari ibaratnya dari tahun sebelumnya ke tahun yang akan datang itu sekiranya ada perbaikan seperti apa. Nah, itu perlu adanya sebuah evaluasi agar manajemen ataupun sistem akademik di instansi tersebut ada perkembangan yang baik. Nah, dari keadaan misalkan tahun lalu ada sedikit perkembangan, kemudian kita sekarang itu bagaimana, dan untuk kedepannya nanti ada sebuah rencana atau bisa sekedar planning ataupun visi yang lebih baik untuk meningkatkan pendidikan di lembaga tersebut. Terkait dengan evaluasi sendiri itu banyak ya macamnya. Ada evaluasi terkait dengan akademik siswa, ada evaluasi manajemen di suatu sekolah, kemudian ada evaluasi dari tenaga pendidik sendiri. Nah, jadi banyak sekali lingkup evaluasi yang akan kita bahas. Namun kita lebih tertuju atau terkonsep pada lingkup evaluasi khususnya di pendidikan dasar. Ya, jadi itu sekilas terkait materi pada siang hari ini. Untuk lebih tepatnya, kita akan simak video berikut ini. Konsep dan prinsip evaluasi dalam lingkungan pendidikan dasar. Ruang lingkup evaluasi pendidikan dasar terbagi menjadi 3, yaitu evaluasi program, proses, dan hasil pendidikan. Nah, menurut Arifin, ruang lingkup terbagi menjadi 3, yaitu domain, sistem, dan proses hasil belajar. Nah, untuk objek dari evaluasi sendiri ada 3, meliputi input, transformasi, dan output. Untuk prinsip evaluasi pembelajaran ada tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan evaluasi. Nah, jadi secara umum evaluasi dapat kita simpulkan bahwa evaluasi itu merupakan suatu proses untuk mengetahui informasi sudah sejauh mana kegiatan telah dicapai dengan standar tertentu. Nah, untuk menjadi lebih baik bukan suatu hal yang mudah, tapi kalian pasti bisa. Tetap semangat. Nah, itu tadi video yang sudah kita tampilkan mengenai evaluasi pendidikan dasar. Nah, Mbak Iis sendiri, saya ingin bertanya, secara garis besar dari materi yang tadi kita pelajari melalui video itu bagaimana sih? Nah, jadi dari video yang telah kita tayangkan itu secara garis besar dalam lingkup konsep evaluasi pendidikan dasar itu membahas terkait program pendidikan dasar, evaluasi program pendidikan dasar yang telah dilaksanakan sebuah sekolah atau suatu lembaga pendidikan baik informal maupun non formal. Nah, kemudian ada evaluasi proses pendidikan. Nah, bagaimana sekolah itu memiliki sebuah misalnya visi dan misi, kemudian program yang mereka jalankan itu sekiranya berjalan atau tidak, dan bagaimana output atau dampak yang berkaitan dengan perkembangan sebuah sekolah tersebut. Nah, selain itu juga ada evaluasi terkait dengan hasil pendidikan. Nah, terkadang ketika sebuah pendidikan itu evaluasinya tersendat atau tidak berjalan dengan lancar, itu terkadang sekolah itu tidak mengalami perbaikan yang sangat signifikan karena tentunya dari segi masalah administrasi, kemudian sarana dan prasarana itu mengalami kendala yang sangat rawan itu di proses keuangannya. Ya, ini kan berpengaruh dengan proses terkendalanya evaluasi di sekolah tersebut. Mungkin itu sih, Mbak. Tadi kan dijelaskan ada 3 ya, Iya. Ini program,
proses dan hasil dari pendidikan itu sendiri. Iya. Nah, kalau untuk pelaku, siapa yang lebih harus ditonjolkan dalam evaluasi pendidikan ini? Jadi pelaku-pelaku yang lebih diutamakan untuk dilakukan sebuah evaluasi. Nah, tentunya dalam proses evaluasi ini seluruh komponen yang ada di sebuah lembaga, khususnya di sekolah dasar, semua harus dievaluasi. Di antaranya ada peserta didik nih, baik dari segi akademiknya, kemudian non akademik, dari hasil prestasi belajar, kemudian keterampilan dan sebagainya. Kemudian ada sarana prasarana. Nah, ketika sebuah sekolah itu memiliki sarana dan prasarana yang cukup mendukung, semisal memiliki media komputer, kemudian lab dan lain sebagainya, itu tentunya akan mendukung proses pembelajaran yang nantinya akan berpengaruh pada hasil belajar. Selanjutnya ada guru. Nah, guru atau tenaga pendidik ini sangat perlu evaluasi, karena terkadang guru dalam menyampaikan semisal materi pembelajaran, kemudian dalam mendidik peserta didik, baik secara pendidikan secara akhlak atau perilaku peserta didik, ataupun dalam segi akademiknya seperti penyampaian atau penguasaan materi. Selain itu juga ada personal yang berkaitan dengan sistem administrasi, baik input nilai, kemudian input nilai, kemudian input ini sarana prasarana yang diturunkan atau mungkin misal kita atau suatu sekolah itu mendapatkan bantuan dari dana BOS misalnya, itu harus dievaluasi secara komprehensif atau terintegrasi dan sangat teliti agar manajemennya atau yang dilakukan oleh lembaga administrasi itu dapat berjalan dengan baik. Nah, sekilas dari evaluasi itu akan menghasilkan atau mendukung proses baik secara pembelajaran, kemudian secara sistem administrasi, dan juga pelaksanaan semua program yang ada di sekolah itu, khususnya di lingkup pendidikan dasar, di mana peserta didiknya harus diajari, kemudian dituntut secara maksimal oleh baik guru, kemudian orang tua yang selalu mendukungnya, ataupun tenaga pendidikan yang ada di instansi atau lembaga tersebut. Nah, itu kan sudah dijelaskan sangat panjang lebar sekali, dan intinya dari evaluasi sendiri merupakan tahapan menuju ke tahap yang lebih baik. Intinya dalam sebuah tahapan itu kan pasti ada sebuah tantangan atau kendala tersendiri. Menurut Mbak I sendiri, kendala dari evaluasi pendidikan di tingkat sekolah dasar itu seperti apa? Kendala sendiri itu bisa diperoleh dari kendala secara internal maupun eksternal. Secara internal ya maksudnya tadi yang saya sebutkan, siapa-siapa saja pelakunya. Nah, ketika seluruh pelaku itu dalam melaksanakan segala program yang dilaksanakan sebuah sekolah, ketika tidak saling bersinergi atau saling mendukung satu sama lain, akan mengalami banyak kendala. Namun ketika pelakunya sendiri bisa diajak, ibaratnya bisa diajak kompromi atau kerjasama, ya proses atau program yang dilakukan di sekolah tersebut akan belajar dengan lancar. Nah, itu akan mempermudah proses evaluasi yang dilaksanakan. Kemudian ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini bisa berasal dari kedua orang tua peserta didik, kemudian misalnya komite sekolah, kemudian para asesmen atau penilai. Misalkan ketika dilaksanakan sebuah akreditasi sekolah, kemudian ataupun tinjauan penilaian yang berasal dari pihak lain. Nah, ketika ini kembali lagi ke faktor internal. Ketika sistem sudah baik yang dilaksanakan di lembaga itu, ya proses evaluasinya baik ketika dilaksanakan dengan pihak eksternal ya akan berjalan dengan mudah atau terlaksana dengan baik lah. Jadi ya baik internal maupun eksternal ya kerjasama dan keseimbangan antara keduanya. Terima kasih Mbak Iis atas materi yang disampaikan pada hari ini, sangat luar biasa sekali. Semoga dapat mengapresiasi teman-teman di sana. Nah, mungkin itu acara kita pada hari ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.